Nah, mereka mulai menyadari. Jadi ada batasan yang memang harus kita lakukan pengertian YOLO ini. Jadi pengertian untuk enjoy diri sendiri itu harus berdampak juga enjoy bagi orang lain. Itu YOLO. FM Sonora Medan, sahabat Sonora. Kita masih bersama di Sonora Siang. Saya Rini Aprianti masih menemani. Seperti yang saya informasikan sebelumnya, bakal diskusi dengan Pak Agustinus Ketaren dari Mega Quality. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Rini. Selamat pagi, sahabat Sonora. Gimana kabar? Kabar baik, luar biasa. Luar biasa hari ini. Ini ada yang menarik yang bakal kita diskusikan, sahabat Sonora, mengenai YOLO, You Only Live Once, yang itu semakin populer di kalangan usia 18 sampai 35 tahun ya Pak ya? Betul. Berarti yang milenial. Dan ibarat mantra atau slogan YOLO ini mengajarkan bahwa hidup itu cuma sekali. Betul. Jadi kita harus menikmati sehingga kita bisa menjalani hidup tanpa penyesalan. Tapi tidak sedikit dari kita yang salah mengartikan YOLO ini ya Pak ya? Iya, betul. Hidup cuma sekali, happy-happy, terus tuanya nggak tahu gimana gitu kan? Iya, banyak memang salah menafsirkan ya sahabat Sonora bahwa YOLO ini, tapi kalau dimaknai sesungguhnya sebenarnya YOLO ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi untuk pendidikan anak-anak yang milenial, generasi milenial. Ya, jadi waktu YOLO ini dipopulerkan, ya itu ada lagu milik rapper si yang kondang itu Drake. Nah itu benar-benar ya nikmati aja karena hidupnya sekali, nikmati gitu. Nah kaum milenial kadang-kala salah nafsirkan arti ini. Nah mereka selalu membuat momen-momen yang berharga itu satu momen yang memang benar-benar mereka sangat senang, sangat enjoy. Waktu mereka ke kafe, waktu mereka climbing, waktu mereka ya buat acara, menurut mereka itulah YOLO gitu. Karena memang hidup sekali, yang nikmati aja, enjoy your life gitu. Nah, jadi waktu kamu menikmati hidupmu dengan apa yang kamu senangi, itu bukan ada salahnya, tapi perlu diselidiki gitu. Nah, kalau kita lihat dari data, Mbak Rini, sahabat Sonora, justru waktu kaum milenial ini memaksakan dirinya untuk dia enjoy sesuai dengan cara-cara kaum milenial, justru membuat stres. Justru membuat mereka itu mengalami depresi gitu. Ini contoh, ada teman yang memang dia nggak bisa seminggu sekali ke kafe. Dia karena punya komunitas YOLO ini tadi, dia memang ikut, dipaksakan dirinya sesuai dengan gaya YOLO yang memang hidup hanya sekali. Yuk kita nikmati kafe, yuk kita nikmati jalan, yuk kita nikmati untuk belanja gitu. Nah dia kan punya keterbatasan. Nah keterbatasan anak-anak kaum milenial memaksakan dirinya untuk keluar dan memaksakan dirinya juga untuk mulai, aduh ini gimana ya kalau teman-temanku nggak bisa saya ikuti oleh karena keterbatasan saya. Bukan hanya dari faktor ekonomi. Nanti ada beberapa elemen yang mungkin memang keterbatasan itu akhirnya anak-anak yang kaum milenial ini mengalami stres, depresi. Ya, contoh aja sederhana, misalnya dia pakai kuota itu banyak, ya, karena memang semuanya serba di launch gitu ya, di media sosial gitu. Jadi trending semua dalam kehidupan sehari-harinya itu mereka wajib di share ke media sosial. Nah, tiba-tiba orang tuanya nanya, kenapa kuota kamu banyak kali habis bulan ini? Nah, salah satu pertanyaan karena kaum milenial ini kan masih kaum yang memang edukatif dan memang dia terbatas ya, dia belum bekerja, dia masih memang penghasilannya itu dari orang tua. Nah, jadi kalau kita ikuti gaya YOLO yang memang diperagakan oleh kaum milenial ini, dalam satu sisi ini berdampak negatif sebenarnya, Mbak Rini. Berdampak negatif. Jadi ada beberapa generasi milenial ini justru mengalami masuk di dalam depresi ya, stres gitu. Padahal kalau kita lihat ya, ini contoh ya, sahabat Sonora, sekali gitu. Misalnya udah dibilang dokter ya sampai Desember lah
contoh lah ini kan gitu ya. Uh-uh. Apa yang sahabat Sonora mau lakukan? Udah tahu bahwa hidupnya terbatas gitu. Nah, refleksi masing-masing gitu. Nah, kalau saya pribadi, Mbak Rini tanya, ya saya akan melakukan yang paling baik, yang terbaik. Seperti? Nah, kalau saya sebagai fungsi, sebagai suami, saya akan memperlakukan istri saya sebaik, bahkan yang terbaik-baiknya. Kalau saya sebagai fungsi saya sebagai seorang ayah atas 3 orang anak, saya akan melakukan fungsinya sebaik-baiknya bertanggung jawab untuk anak-anak saya. Dan tidak ada, saya pakai kata tidak ada ya, tidak ada space untuk tidak melakukan yang tidak baik sesuai dengan fungsi saya. Sebagai seorang pimpinan dalam satu perusahaan, saya akan melakukan yang terbaik untuk karyawan, staf-staf saya yang ada di sana. Terbaik itu artinya bukan hanya untuk di posisi saya selaku fungsinya, tapi juga terbaik juga bagi mereka. Nah, ini yang memang artinya sangat berbeda kalau kita artikan dengan apa yang memang kebanyakan generasi milenial lakukan. Gitu. Yang terbaik itu bukan berarti kadang-kadang nggak enjoy juga. Benar. Contoh ya, saya ngebosenin kayaknya ya. Betul, sebagai papa ya, anak saya aja memprotes saya dengan fungsi yang mungkin saya nggak bisa lakukan, dia protes sama saya mikirin gimana memperlakukan yang seperti anak saya inginkan gitu. Sebenarnya dari satu sisi kalau ditanya saya nggak enjoy, tetapi waktu permintaan itu diminta oleh anak saya dan memang fungsi saya sebagai orang papa, nah walaupun saya nggak enjoy, tapi karena itu fungsi saya lakukan demi yang levelnya tadi terbaik tadi gitu. Yang bikin gak enjoy Bapak tuh yang mana sih? Misalnya berkebun kah, tapi enjoy? Ya, kadang-kala kan kita kan harus, Papa kan harus gini. Ini kan anak saya kan udah mulai SMA, ya kan, SMP kelas 3, kritis, mulai bertanya gitu, gini. Sewaktu saya mempraktekkan apa yang dikatakannya, kadang-kadang kan saya harus keluar dari zona nyaman saya. Kan gitu ya. Karena perbedaan usia, mungkin perbedaan, tapi karena itu diminta oleh anak saya untuk memberikan yang terbaik bagi dia, dan memang permintaan itu menurut saya bisa dilakukan. Cuman saya harus beranjak dari posisi nyaman saya ke zona yang memang tidak nyaman saya. Kalau ditanya, Mbak Rini tanya, ya saya juga nggak enjoy. Nah, rasa enjoy itu bukan dari sisi saya sendiri sebagai fungsi seorang bapak. Nah, itu yang mau kita dalami hari ini, sahabat Sonora, supaya pengertian YOLO ini tidak hanya fungsinya enjoy untuk kamu pribadi. Sekarang pertanyaannya, kita hidup juga bersosialisasi ke yang lain. Ya, kita juga hidup berinteraksi satu dengan yang lainnya gitu. Pengertian YOLO yang sesungguhnya itu enjoy-nya itu dampak positif atau dampak negatif. Memberikan yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kita enggak. Gitu. Yang berikatan dengan kita memberikan yang terbaik enggak gitu. Jangan hanya satu sisi aja ya kaum milenial untuk melihat enjoy-nya. Jangan, sisi yang lain. Satu kali saya sangat terganggu dengan musik yang keras yang dibuat oleh tetangga saya. Dan memang yang kumpul itu adalah orang-orang milenial. Bagi mereka, musik yang keras gitu, mereka nyaman, mereka benar-benar. Tapi waktu musik itu dihidupkan sampai jam 11:30, jam 12, saya kan terganggu Mbak Rini. Sama Pak. Nah, jadi mereka katakan itu YOLO, itu komunitas YOLO. Kami mau menikmati hidup, Om. Masa kan nggak bisa? Ya masalahnya bukan nggak bisa. Terganggu tetangga. Bagi kalian itu enjoy. Tapi bagi kami itu memang jam tidur. Ya, saya mulai mengerti gitu cara berpikir anak-anak itu, tetapi nggak cocok waktunya gitu. Nah, mereka mulai menyadari. Jadi ada batasan yang memang harus kita lakukan pengertian YOLO ini. Jadi pengertian untuk enjoy diri sendiri itu harus berdampak juga enjoy bagi orang lain. Itu YOLO. Saya percaya ya Mbak Rini, sahabat Sonora, terminologi tentang YOLO ini sebenarnya tujuannya baik. Nah, cuman untuk penerapannya, saya mulai dari komunitas yang paling kecil, yaitu keluarga. Memang tanggung jawab papa dan mama ini untuk anak-anak yang usia milenial ini, ya, untuk YOLO itu, mulailah ajarkan yang pertama. Itu nanti juga masuk ke sesi berikutnya. Apa elemen-elemen untuk bisa membangkitkan pendidikan anak di keluarga ini. Yang pertama itu, orang tua harus ajarkan bahwa setiap anak kita yang milenial itu adalah punya tujuan, purpose. Jadi purpose ini harus dikasih tahu, tujuannya ada. Oke, itu kesenangan kamu mengarah nggak kepada tujuan?
tujuan. Karena setiap kita yang lahir itu punya satu tujuan. Jadi orang tua bisa ngajarkan kepada anaknya bahwa papa mama melakukan sampai sekarang ini juga punya tujuan. Tujuan untuk kalian anak-anak kami. Nah, sampai mengeluarkan semua upaya, dana, semuanya, waktu, untuk apa? Tujuan. Jadi sepakat dulu bahwa tujuan inilah yang mau kita lakukan. Kita bisa kasih tahu sama anak yang pertama, anak yang kedua, anak ketiga, tujuan kamu apa? Untuk melakukan itu mengarah kepada tujuan yang divine purpose enggak gitu. Tujuan yang mulia kamu itu apa sih? Jadi bukan hanya sekedar cita-cita, tetapi tujuan hidupmu itu, gitu. Sesederhana itu diajarkan kepada anak kita. Nah, kalau kamu lakukan A, kegiatan A, ya. Nah, tujuannya apa? Dampak daripada tujuan itu bagi orang lain apa? Nah, tujuan-tujuan ini perlu diberitahu kepada anak-anak kita, supaya mereka mengerti bahwa setiap kegiatan, setiap apapun yang mereka lakukan, itu nanti tujuannya kepada satu titik. The purpose of life, tujuan hidup dia. Nah, mendukung nggak untuk tujuan itu? Nah, itu betul diskusi ya, sahabat Sonora, para orang tua untuk anak-anak milenial. Ya, nah kalau tidak mengarah kepada tujuan, berarti kan kita harus mengajarkan anak kita kembali kepada tujuan ini. Kalau tidak ada arahannya kepada tujuan itu, kita mulai arahkan dia kembali ke rel yang betul-betul. Nah, jangan langsung di skip, jangan langsung dibilang, oh nggak boleh. Diskusikan aja, sahabat Sonora. Para orang tua, diskusi sama anak kita yang generasi milenial ini, yang usia-usianya memang produktif ini, yang benar-benar untuk meraih cita-cita kamu, tujuan ini, kamu lakukan itu, mengarah kepada tujuan itu enggak? Sampai dia sadar gitu, iya ya, kayaknya nggak ada dukungan untuk mengarah tujuan saya itu. So, what is your decision? Apa keputusan kamu? Dia tanya kepada anak kita itu. Ngapain kamu habiskan waktu? Ngapain kamu habiskan energimu? Ngapain kamu habiskan uangmu untuk satu tujuan yang memang tidak mengarah kepada tujuan hidupmu? Tujuan hidup ini kan tujuan yang paling besar, gitu. Ya kan, bukan hanya jadi insinyur, dokter, bukan itu maksud saya. Jadi tujuan hidup ini mengarah kepada dampak hidup dia bagi orang lain. Nah, itu sering sekali. Contoh dia misalnya tadi, yang saya katakan tadi. Dia dengerin musik dengan suara yang keras. Nah, kita kan tanya nih, kalau misalnya saya orang tuanya. Apa yang kamu lakukan hari ini memang kamu enjoy? Ya enjoy Pak, oke enjoy. Nah, tujuan hidupmu seperti ini? Suara yang keras itu dengan jam yang sebegini itu mengarah kepada tujuan hidup kamu nggak? Nah, ini mulai mengerti dia gitu. Nah, ini menjadi satu batasan bagi anak milenial apabila kita terus memberitahu kepada anak-anak milenial ini bahwa tujuan hidupmu setiap kamu lahir, setiap kamu ada, dimanapun kamu berada, kamu punya tujuan. Nah, mendukung nggak kepada tujuan? Jadi terangkan tentang pengertian tujuan hidup kepada anak kita. Pendidikan untuk mengerti tentang tujuan hidup, ini bukan bicara tentang position, bukan bicara tentang mau jadi apa dia, tapi lebih kepada dampak hidup anak kita itu bagi orang lain. Itulah tujuan hidup. Jadi garis besarnya, Mbak. Oke, ada respons dari pertanyaan yang saya ajukan di Instastory-nya Sonora Medan nih Pak Agus dari Blueberry, nama akun Instagramnya. Kalau YOLO menurut kamu itu seperti apa? Be free and be whatever you want to be. Bebas, ya, merdeka, dan menjadi apa yang kita mau atau kita inginkan. Ini sebenarnya negatif atau positif? Atau sebenarnya positif tapi bisa mengarah negatif nih Pak? Saya mencoba menganalisa saudara-saudara. Betul. Nah, sebenarnya kata free yang dimaksudkan itu bebas. Kalau dia mengerti tujuannya, itu menjadi batasan. Gitu ya. Tapi kalau sebebas-bebasnya nggak mungkin juga ya Mbak Rini. Nggak mungkin juga. Nah, misalnya kamu ingin jadikan anak kamu itu menjadi seseorang yang berdampak dalam bidang ini contohnya, gitu ya. Dampaknya itu bagi orang lain seperti ini, gitu. Itu akan membuat batasan. Jadi kata free di situ oke, tetapi dia harus mengerti dulu tujuannya. Karena tujuan itu akan membentuk batasan bagi anakmu. Jadi free-nya jangan di depan, tujuannya dulu di depan.
baru itu yang akan mengarah kepada batasan-batasan. Jadi kalau dia sudah mengarah kepada batasan, oke, pakai silakan, free juga nggak apa-apa, tapi tujuannya jelas. Batasannya harus ada ya, Ibu, Bapak. Harus ada batasan. Harus ada batasan karena dia mengerti tujuan. Kayak Mbak Rini contohnya ya, hari ini melakukan semuanya ini kan berdampak ya, mengedukasi, memberikan informasi, kan gitu kan. Nah, hidup Mbak Rini itu kan oleh karena posisi, oleh karena apapun yang Mbak Rini lakukan, kan mengarah kepada tujuan itu. Dan ini menjadi batasan. Mbak Rini kan nggak sembarangan untuk menyajikan informasi, nggak sembarangan untuk menyajikan edukasi. Kan begitu ya? Karena memang tujuan itu sudah jelas, itu memberikan pagar, itu memberikan batasan. Nah, silahkan sebebas-bebasnya sesuai dengan tujuan itu. Nah, itu saya setuju. Oke. Jadi memberikan pagar ya. Iya. Tapi jangan sampai jadi pagar makan tanaman ya, Pak. Iya. Oke, YOLO kalau Pak Agus Denny Sukandar mengatakan YOLO itu identik dengan prinsip hidup saya. Iya. 5F. Ya. Fun, fit, fight, fine, dan fair. Maksudnya di sini fun gembira, fit itu sehat, bugar, terus fight gigih, ulet, ya kan? Terus ada fine menemukan, dan fair objektif, atau fair di sini juga mungkin adil ya, adil objektif gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Objektif pada tujuan itu ya. Iya. Bagus juga ya. Iya, bagus. Prinsip hidupnya. Bagus, bagus. Jadi kalau YOLO ini dalam terminologi yang baik sebenarnya menghasilkan sesuatu yang baik ya. Nah, tadi yang pertama itu saya sudah beritahu Mbak Rini, sahabat Sonora, terangkan kepada anak-anak kita, didik anak-anak kita tentang satu objektif, tentang tujuan hidup yang lebih besar. Nah, yang kedua itu saya teringat ya, kalau Mbak Rini pernah nonton apa itu Kung Fu Panda ya. Itu sang master itu si Oogway nasihat kepada Po bilang gini, itu kayaknya tahun 2008 filmnya itu. Dia bilang gini, yesterday is history, ya. Baru tomorrow is mystery. Mystery ya. But today is a gift. Hari ini adalah pemberian. So that is why it is called the present. Nah, kenapalah? Karena pemberian, makanya disebut dengan hari ini. Ya, hari ini. Ya. Ini artinya apa? Kalau kita renungkan, ini bicara tentang waktu. Yang kedua ya, sahabat Sonora, para orang tua, tadi pertama kita udah ajarkan kepada anak kita tentang tujuan secara umum, tujuan hidupnya. Yang kedua, ini bicara waktu. Nah, waktu itu kan diberikan Tuhan tuh 24 jam ya. Sama seperti nasihat master ini tadi. Yesterday is history. Nah, memangnya kita nggak belajar dari sejarah. Benar. Oke, ya kan? Ya, memang tinggal sejarah apa yang sudah ada di belakang kita. Tapi kita nggak belajar nggak dari waktu-waktu yang kita lewati di belakang kita. Kalau memang kita gagal, kalau memang anakmu gagal dengan cara dia itu minggu yang lalu, bulan yang lalu, setahun yang lalu, nah kita kan perlu belajar dari histori itu, dari sejarah itu. Nah lalu kalau memang tomorrow is a mystery, kalau besok memang adalah sebuah misteri, apa nggak perlu kita buat plan? Ya kan, ini kan bicara waktu semua. Ya kan? Kalau kita nggak buat perencanaan hidup kita, kalau kita memang tahu bahwa hari esok itu adalah sebuah misteri, kita memang nggak tahu apa yang terjadi, kan nggak salah kita buat perencanaan. Karena sesuatu yang kita rencanakan, itu nggak akan bisa jadi lagi disebut misteri. Artinya kita itu sudah merencanakannya, walaupun belum kita pegang, tapi kalau orang-orang milenial sudah buat plan, itu misteri itu bisa terungkap perlahan-lahan. Nah, kalau but today is a gift, kalau hari ini dikatakan itu adalah pemberian. Nah, saya tanya lagi gitu. Kita diberikan 24 jam dalam sehari. Nah, sama 24 jam semua kita. Is a gift, diberikan modal nih. Hari ini $24, saya 24 juta contoh gitu kan. Kan semua 24 gitu ya. Tapi kan ada perbedaan level. Karena apa? Menggunakan waktu 24 jam itu. Nah, jadi semua waktu yang sudah kita lewati, yang tadi kita sebut sejarah, ataupun esok yang akan kita lalui, yang disebut dengan misteri tadi, atau hari ini 24 jam yang kita lewati, ya, itu kan bicara tentang waktu. Belajar apa kamu dengan waktu itu? Waktu yang kemarin, waktu yang ada di depanmu, dan waktu yang hari ini. Menurut saya ketiga-tiganya ini penting, Mbak Rini. Jadi jangan
skip gitu. Gak usah lah. Dulu orang tuaku gini, udahlah gitu ya. Nah, YOLO akhirnya kalau skip yang yesterday itu dia nggak belajar gitu. Ya udahlah, enjoy ya today, enjoy lah hari ini gitu ya. Nggak bisa. Jadi kita perlu belajar tuh. Nah, oke, kalau besok memang kita nggak tahu apa yang terjadi, loh kenapa komunitas YOLO buat dong perencanaan untuk seminggu, sebulan, setahun ke depan, supaya kamu nggak melihat itu sebuah misteri yang menakutkan, yang negatifnya, atau misteri yang membuat kamu betul-betul enjoy. Tapi kalau misalnya nggak terjadi seperti apa yang kamu harapkan, kamu kecewa, kamu stres, kamu depresi. Tapi kalau itu udah kamu rencanakan, kamu punya dua hasil. Kalau ini tidak terjadi, ini misalnya yang kita lakukan. Kalau ini terjadi, ini yang kita lakukan. Itu plan. Makanya hidupmu, anak-anak milenial, buat perencanaan. Nggak bisa hanya melihat sebuah misteri. Nanti kamu masuk ke dalam misteri itu, kamu meraba, kamu yang nanti ngalami tertekan, depresi. Akhirnya kamu ngalami ketakutan. Kamu nggak bisa melihat ke depan dengan cara kamu lihat. Nggak bisa. Makanya saya suruh anak saya buat plan, buat rencana. Kamu mau masuk SMA 3 tahun. Apa yang akan kamu rancang? Sekolah yang bagaimana? Kepada tujuan yang kamu bilang tadi. So, setiap waktu yang kita lewati, baik itu waktu yang lalu, waktu yang akan datang, bahkan waktu hari ini, kita harus prepare hari ini, sahabat saudara. Ajari anakmu menghargai waktu. Ajari anakmu waktu mau tidur. Ceritakan tentang bagaimana kamu di lalu. Orang tua yang gagal dulu, jangan cerita yang enak-enaknya juga. Nah, papa udah coba gitu yang begituan. Papa udah coba dengan cara yang begitu, tapi gagal papa dulu. Ceritakan. Itu sebagai sejarah. Kamu mengulangi yang masa lalu, kamu hadir di hari ini supaya anak kamu nggak jatuh di lubang yang sama. Oke. Ada dari 0886731 sekian. Selamat siang, Kak. Ya, selamat siang kembali. Iya. Iya. Saya agak kesal dengan anak saya yang terlalu santai. Kalau ditanyain tarsok. Seperti saya meminta dia untuk mengikuti CPNS. Dia mengatakan, ini banyak singkatan-singkatan ya. Dia mengatakan masih muda, masih bisa 1 tahun ke depan. Iya. Terlalu santai. Iya. Ini kayaknya YOLO bener ya. You only live once in negative ya. Iya. Jadi perlu ajarkan tentang menggunakan waktu ya. Jadi jangan langsung di label ibu atau bapak. Nggak ada. Ya, oke. Jangan langsung di label bahwa terlalu santai, karena memang mereka kalau di label, jadi akhirnya kita juga melakukan seperti yang kita label itu. Ya, sense santai itu menurut ibu negatif atau positif kan begitu ya. Nah, jadi terangkan aja ibu, bapak bagaimana menggunakan waktu. Kenapa bapak ibu memilih PNS? Alasannya dulu gitu. Kenapa? Gitu. Oke, masa depannya, untuk kedepannya gimana, untuk pensiunnya juga gimana, terangkan bla 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 semua sama anakmu. Lalu kalau anak memang kontra, dia nggak mau, nah tanyakan pilihan. So kalau dia sudah tahu tujuannya kemana, apa yang dipilihnya tidak sesuai dengan apa yang bapak ibu sampaikan tadi, nah dia prepare nggak waktunya sekarang 24 jam itu modal dia untuk mempersiapkan tujuan yang akan dia mau capai. Jadi bukan bicara tentang apanya dulu ya, statusnya, apakah PNS atau bukan, jangan itu dulu. Nah, gali dulu gitu. Saya tahu PNS itu mungkin menurut Bapak Ibu itu bagus, baik untuk ke depan, untuk masa tuanya. Tetapi perlu gali dulu juga ya, dalam pengertian dari anak kita tadi, yang milenial tadi ini. Nah, lalu persiapan apa yang dia mau lakukan waktu-waktu 24 jam sehari itu. Belajar dari masa lalu dan untuk melihat ke depan itu. Jadi mulai terangkan tentang penggunaan waktu dia dan mulai membuat satu perencanaan untuk tujuan anakmu yang dia mau capai itu tadi. Mulai diskusinya tentang itu dulu. Jangan langsung bicara tentang PNS-nya dulu gitu. Jangan. Jadi mulai di mana kita pasang jembatan dulu. Oke, nanti kalau udah sama-sama jalan di jembatan itu, Bapak Ibu mulai melangkah kemana, belok kiri, belok kanan, atau terus.
Yang pertama tadi kita ajarkan kepada anak kita, didik anak kita bahwa semuanya kepada satu muara tujuan, yaitu tujuan hidup. Yang kedua, semua kita dikasih 24 jam dalam sehari, tapi jangan pernah melupakan sejarah di belakang kita, apalagi merencanakan apa yang ada di depan kita. Jadi itu bicara tentang waktu. Nah, ketiga ini juga penting karena milenial ini suka sharing. Nah, ini penting, pengertian sharing di mata milenial dengan sharing yang kita maksudkan. Nah, saya sih berharap sharing yang dimaksud itu bukan hanya bicara tentang sharing, membagi, menolong dalam bentuk finansial, uang, bukan. Tetapi waktu engkau bahagia, pernahkah kamu sharingkan kebahagiaanmu kepada temanmu? Nah, orang tua perlu ajarkan juga sharing-sharing ini, khusus orang tua juga, jangan selalu ajarkan tentang yang kesulitannya. Nah kan kalau baby boomer suka banget ya cerita mama dulu loh, kalau berangkat ke sekolah jalan kaki. Nah sekarang kan memang sulit kalau diterapkan ya kan. Jadi jangan begitu orang tua menerapkan kepada anak-anak kita yang milenial. Beritahu ke dia kesulitannya, tantangannya, percayakan sesuatu kepada anakmu. Tapi papa percaya loh, kamu dalam generasi kalian seperti ini gampang melewati tantangan yang dulu kami rasakan. Itu kan memberikan satu support, sharingkan kepada anakmu. Baik, bukannya comparing gitu ya Pak ya? Anak-anak zaman sekarang kalau di comparing dengan yang dulu kayaknya sebel banget, Rick. Nggak cocok memang, Bar ini nggak cocok lah dibawa saya dulu dengan anak saya sekarang. Nggak cocok, jadi kalau dibawa comparing juga jauh gapnya. Bagus dibawakan satu jembatan, itu menjadi satu metodologi pendekatan pada anak kita gitu. Sharingkan, mau tidur pas makan sama, saya selalu ajarkan waktu kami jalan bersama, kayak malam mingguan nih Pak, kata anak saya, 2 laki-laki, kami jalan sama. Tapi di dalam mobil ya saya cerita, sharing gitu. Gimana tiba-tiba dia kepingin boba gitu ya, ada kan gimana boba. Waktu saya rasain boba, bagi saya di lidah kayaknya kekurang, tapi bagi dia itu nikmat sekali. Malam minggu minum boba. Nah, itu contoh gitu. Sharing. Jadi waktu kita nikmati boba dia di meja bersama, nah saya sharingkan sesuatu. Tantangan-tantangan kehidupan di masa saya, di masa istri saya, cerita sama anak saya. Apa saja, ceritakan, sharingkan. Supaya dia juga belajar men-sharingkan bahwa hidupnya itu bukan untuk dirinya sendiri. Itu berbagi dengan teman-temanmu. Ingat, berbagi itu bukan bicara tentang uang. Berbagi itu banyak hal. Kamu bisa support temanmu. Kamu bisa kasih kata-kata motivasi temanmu. Kamu bisa kasih sesuatu, ilmu kepada temanmu. Jangan celit dengan ilmu. Benar. Waktu kamu berbagi dengan temanmu ilmu itu, kamu akan ditambahkan lagi ilmu yang lain kepadamu. Nah, itu kami sharingkan gitu. Nah ini penting. Belajar sharing kepada anak-anakmu. Nah terakhir itu, nah semua anak-anak kita, semua kita diberikan potensi atau saya sebut itu talenta gitu. Nah kita sebagai orang tua, keluarkan talenta anakmu dengan metode yang berbeda, cara yang berbeda. Jadi kalau anak yang punya anak yang milenial tuh pasti gapnya juga terlalu besar. Jangan metodenya harus kayak papa, kayak mama, jangan. Buat cara yang berbeda tapi mengeluarkan semua talenta anakmu, support, dukung, bahkan perlu ya investasi, supaya tidak ada talenta atau potensi yang terpendam. Sehingga membuat anak-anakmu ini ya dia memiliki komunitas yang tadi, yang YOLO tadi dengan pengertian yang salah. Nah, tetapi kalau di rumah kamu bisa ajarkan pengertian YOLO, mempersiapkan masa depanmu dengan cara YOLO ini tadi. Bagaimana? Keluarkan potensinya. Apa yang dia paling senangi? Apa yang paling dia enjoy untuk melakukannya? Nah, lebih bagus dia melakukan kesalahan itu di depan kita sebagai orang tua daripada di belakang kita. Jadi waktu kita lihat dia melakukan kesalahan, menggunakan waktu dia tidak benar, dia belum mengerti tentang tujuan hidupnya, dia juga nggak tahu gimana caranya sharing dengan temannya. Ya bagus kita lihat itu. Nah keempat ini, ya tujuan hidup, waktu, ya sharing, dan juga tentang potensi atau talent ini tadi. 4 ini aja kalau kita bisa ajarkan di tengah-tengah keluarga, saya percaya terminologi YOLO yang salah itu tidak akan masuk di dalam pola pendidikan anakmu yang milenial. Saya percaya 4 ini aja. Sharingkan terus gitu, bagikan terus kepada anak-anakmu. Nah, talenta potensi itu hargai setiap anakmu, apapun potensinya yang mungkin belum cocok dengan papa, belum cocok dengan mama, tapi setiap apapun yang ditunjukkan anakmu itu adalah precious, itu adalah harga, itu adalah penghargaan. Itu harga sejauh itu gitu. Mungkin munculnya itu aneh-aneh,
nggak seperti gaya papa, nggak seperti gaya mama, cara memunculkannya. Nah, metodologinya beda ya, sahabat Sonora, dengan kita, gitu. Tapi nggak apa-apa, tapi tujuannya kan benar, gitu. Nah, saya sarankan, kalau keempat ini bisa dilakukan di rumah, pola didikan ini, saya percaya terminologi YOLO yang salah tidak akan dipraktekkan oleh anakmu. Oke, terima kasih Pak Agustinus Ketaren. Saya Rini Aprianti, pamit. Kita ketemu lagi 2 minggu depan, Pak Agus. Ya.